Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas IPA apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa semangatnya. Kita 1 tahun tidak ketemu ya. Ternyata makin cantik, makin glowing ini kelihatannya. Alhamdulillah. Baik, jam keberapa kita sekarang tuh ya? 3, 4, masih semangat berarti pagi-pagi kan ya. Kalau kemarin kita kan terakhir ngantuk-ngantuknya kan. Sebelum pembelajaran pimpin doa dulu. Neng belakang. Nah kan kayaknya lagi sesuatu di belakang ya. Bisa pimpin doa cantik. Yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kelas IPA biasanya rame tuh, semangat, apalagi ada yel-yel kan ya. Tapi sebelum yel-yel kayaknya kita nyanyi dulu. Kita tes vokal dulu. Ya, takutnya setahun nggak dipakai kan suaranya jadi agak-agak gimana gitu ya. Boleh semuanya berdiri dulu, yuk. Udah semangat, tambah semangat. Harus dong ya, udah 2 rep itu kan nyanyi. Lanjut kita ke yel. Mumpung masih berdiri, boleh dipimpin Al. Yuk. Baik, sebelum kita melakukan yel-yel, kita instruksikan terlebih dahulu. Jika saya menyebutkan kelas 11 IPA, belajar berprestasi, teladan juara. Belajar PPKN menyenangkan. Kemudian SMA Negeri 1 Kawali ngahiji jadi kahiji. Oke, dapat dipahami? Siap. Baik, kita mulai saja. Kelas 11 IPA, Belajar berprestasi, teladan juara. belajar PPKN Menyenangkan. SMA Negeri 1 Kawali Ngahiji jadi kahiji. Luar biasa. Baik, terima kasih Al. Nggak duduk kembali. Ini senangnya kalau di kelas IPA. Silakan duduk kembali. Senangnya di kelas IPA tuh luar biasa semangat ya. Ada yel ya. Jadi walaupun pas kegiatan siang, ya jam siang tuh tetap aja semangat. Kalau ibu gitu, nggak tahu kalau kalian. Tetap semangat kan ya? Iya. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu coba sampaikan dulu ya. Untuk kompetensi dasarnya di sini sudah terlihat. Dari belakang kelihatan? Kelihatan. Tapi sebelum ke situ, Ibu belum cek kehadiran nih.
Ya, belum cek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Siapa? Rima. Rima. Kemana Rima? Satu orang saja? Satu. Rima. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kan ya, walaupun udah selang 1 tahun. Yang izin sakit alhamdulillah tidak ada, mudah-mudahan jangan sampai ya. Baik, kita lanjut untuk pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya di sini bisa terlihat ya. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia. Jadi tetap nanti kalian ada presentasi ya. Tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu untuk kompetensi dasar yang akan kalian capai. Kemudian yang keduanya, indikator pencapaian kompetensinya. 1, 2, 3, ada 4. Ya, yang pertama, menelaah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Di sini kita go internasional ya. Ya, jadi bukan penyanyi aja yang go internasional, kita juga belajar di sini go internasional gitu ya. Menelaah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua, menelaah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Ini sudah dibaca-baca dengan bahan ajar yang kemarin Ibu share di grup. Semuanya sudah tercakup di sana semuanya, ya. Kalau dibaca ini pasti ada. Dan untuk selanjutnya, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi setelah ditelaah tentang hubungan internasional, kemudian tentang organisasi internasional, baru kita menganalisis dinamika peran Indonesianya nih. Ya, dalam hubungan internasional dan organisasi internasional. Setelah dianalisis, baru nanti kalian akan mendemonstrasikan hasil penyelidikan. Dan khususnya untuk kali ini, Ibu sengaja di sini kalian itu harus menghasilkan suatu proyek. Ya, proyeknya apa? Mau tahu? Apa mau tahu banget? Produknya di sini nanti berupa mind mapping. Ya, jadi ide-ide cerita kalian nanti pokok-pokok pikiran nanti kalian tuangkan dalam konsep mind mapping. Nanti kalian yang dipresentasikan itu adalah mind mappingnya nanti Ibu tampilkan di sini. Ya, baik, selanjutnya tujuan pembelajaran. Ini sesuai dengan yang IPK tadi ada 4, berarti tujuannya pun di sini ada 4. Ya, setelah membaca teks pada bahan ajar, mudah-mudahan sudah dibaca ya. Harapannya seperti itu. Diharapkan peserta didik dapat menelaah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua, setelah membaca teks pada bahan ajar, diharapkan peserta didik dapat menelaah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang ketiga, melalui video pembelajaran. Jadi nanti ada sebuah video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan ya. Akan kalian analisis juga, akan kalian amati dan simak. Nah, diharapkan ini kalian mampu menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan yang terakhir, kalian bisa mendemonstrasikan hasil analisis atau penelitian kalian. Yang mind mapping tadi. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisalah ya. Ups. Nah, coba sebelum ke materi ya. Ibu mau tanya dulu. Tadi kalian berangkat ke sini punya tujuan nggak? Punya? Punya tujuan? Al, tujuannya apa? Belajar. Belajar di mana? Di sekolah. Yakin di sekolah? Kok tanya jalannya? Kenapa Ibu tanya tujuan? Orang kalau punya tujuan itu pasti hidupnya akan terarah, betul nggak? Betul. Punya tujuan, punya cita-cita. Susan aja, boneka Susan punya cita-cita kan ya? Ada lagunya kan dulu kan ya? Nah, apalagi kalian di sini. Kalian sekarang sekolah, tujuannya ke sekolah kan? Bukan ke terminal kan? Bukan. Ada yang lewat terminal? Ada. Ada nggak yang punya tujuannya ke sekolah tapi ternyata belok?
Nggak ada. Jadi Neng Nova lurus terus. Nggak ada belok-beloknya gitu. Maksudnya beloknya gini, tujuannya sih ke sekolah, dari rumah sih tujuannya ke sekolah. Bilangnya ke sekolah, tapi ternyata nyampe ke sekolah nggak? Enggak. Nah itu yang bahaya. Ya, di sini semuanya punya tujuan kan? Punya cita-cita? Punya. Boleh tanya, Neng Susi cita-citanya mau jadi apa? Ya ada deh. Ibu kepo, Neng Indri punya cita-cita apa? Takut diintip, Ibu? Takut ikut menjadi sama cita-citanya gitu, Ibu? Ada yang cita-cita jadi dokter? Jadi pengusaha? Ya? Tidak ada? Ada? Van, pengusaha apa? Cimol, Van? Oh, Cimol go internasional bisa kah? Bisa. Barangkali di Amerika tidak ada Cimol. Iya. Suatu saat tahun 2026 misal gitu ya, siapa tahu nanti Cimol viral di Amerika. Kan ya kita nggak tahu ya. Nah, kenapa tanya itu? Kalau tujuan, kita punya tujuan, kita ke sekolah. Ini arahnya nih. Kita tujuannya kemana? Ke Bandung. Mau ke Papua dulu boleh. Ya, mau langsung dari Ciamis misalkan, langsung ke Tasik, ke Ciawi, Cihorbeti, nyampe ke Bandung cepat. Boleh. Ada juga yang lewat jalan jauh. Misal, kalau mau ke Jawa dulu, silakan. Ya, mau ke Papua dulu, yang penting tujuannya kemana? Ke Bandung. Ya, ketika ada tujuan, ketika ada cita-cita, berarti kita itu akan menapaki proses per proses, tahap per tahap. Cita-cita ingin menjadi dokter, cita-cita ingin menjadi bidan. Mungkin nggak sekolahnya ke teknik sipil atau militer gitu. Tidak kan? Kalian aja di sini, kita pilihnya ke SMA. Kenapa nggak ke SMK? Pasti ada alasannya kan? Karena kita punya tujuan. Jadi ketika tujuan ada, maka kehidupan sehari-hari pun, tingkah laku pun, perilaku, tahapan-tahapan kehidupan itu akan menyesuaikan dengan tujuan tersebut. Ada aturannya, oh ke sana. Kita ingin pintar, belajar. Kita ingin lulus, belajar. Sekolah. Kita ingin lulus tapi belajar enggak. Sekolah enggak, bisa enggak? Enggak akan. Kok bahas cita-cita, Bu? Kok bahas tujuan? Ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Sesuai dengan tujuan negara kita. Ada yang tahu tujuan negara kita? Negara kita punya tujuan nggak sih sebenarnya? Punya. Yakin? Apa? Ada yang tahu nggak tujuan negara kita? Ibu, liburnya kan setahun, Bu. Jadi ininya pun masih pemanasan. Ada yang tahu tujuan negara kita? Next. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Betul itu? Betul. Hanya itu? Atau ada lagi? Mencerdaskan kehidupan. Oh iya. Keemutan kan? Ya, keinget ya. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus memajukan. Terus Mencerdaskan kehidupan bangsa. satu lagi yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan negara kita. Lalu apa hubungannya dengan pelajaran kita? Salah satu dari tujuan negara kita itu akan kita bahas di sini, yaitu yang keempat yang tadi nih. Ya, ikut serta dalam ketertiban dunia. Berarti perdamaian dunia di sini. Itu sudah cita-cita, itu sudah tujuan. Berarti di sini ada langkah-langkah, ada proses, ada tindakan yang diambil oleh negara kita, betul? Untuk mewujudkan tujuan kita. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa sih yang sudah pemerintah kita lakukan untuk menciptakan perdamaian dunia? Jangan sampai hanya tercantum saja dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi realitanya tidak ada. Gitu. Coba menurut kalian, nih, Ibu punya video. Mana ya?
Hmm. Disimak ya. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali tahun 2022 yang diserahkan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Penghargaan dari Abu Dhabi Forum Peace Award tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi China Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayat. Kami di sini hari ini untuk menyerahkan penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali 2022 yang dianugerahkan kepada Presiden Indonesia yang mulia Joko Widodo. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional, ucap China Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayat dalam keterangannya usai pertemuan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia karena Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah award yang sangat bergengsi menggunakan menjunjung nama Imam Hasan bin Ali, itu adalah tadi ditegaskan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Presiden Jokowi, dan juga sekaligus sebagai masyarakat Indonesia merupakan penghargaan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa. Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia, ucap Pratikno. Jangan lupa subscribe ya. Sudah disimak? Kira-kira itu tentang apa? Penghargaan dari dunia kan? Dari dunia internasional loh itu. Dari Uni Emirat Arab. Untuk siapa? Bapak Jokowi itu siapa? Bapak Presiden, pemimpin kita kan ya. Otomatis kalau kepala negaranya mendapatkan penghargaan, rakyatnya pun di sini mendapatkan penghargaan tidak? Penghargaan. Iya. Presiden itu mewakili rakyat Indonesia, berarti rakyat dunia itu percaya bahwa rakyat Indonesia itu apa tadi? Tentang apa? Iya, perdamaian. Berarti di sini negara kita dinilai bagaimana oleh negara lain tuh? Positif kan? Ada yang mau menanggapi, silahkan. Boleh? Berdiri cantik yuk. Di dalam cuplikan video tersebut diketahui bahwasanya Bapak Presiden menerima penghargaan yakni sebagai pesan menyebarkan pesan dan budaya damai kepada seluruh bangsa di tingkat internasional. Nah, hal itu juga menjadi perwujudan bukti dari tujuan negara kita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Begitu, Ibu. Iya, siap. Baik, terima kasih. Yo, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan pendapatnya? Boleh berdiri, Rizky. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dari video tersebut kan bahwa Presiden kita itu menerima penghargaan. Jadi selain kita bahwa dipercaya atau diakui oleh dunia sudah menjaga perdamaian, kita juga sebagai warga negara Indonesia harus bisa untuk lebih meningkatkan perdamaian tersebut sehingga kita itu bisa diakui lebih dunia lagi bahwa kita itu sebagai orang Indonesia yang cinta damai. Betul sekali, luar biasa. Terima kasih Rizky. Jadi jangan cuma harum keluar saja, ini di Indonesia juga harus bisa menciptakan perdamaian, kan begitu kayak. Jangan sampai ironis keluarnya harum sebagai misi perdamaian ya, tapi di negara sendiri tidak bisa. Tapi dengan adanya bukti ini berarti dunia pun sudah mengakui ya bahwa di Indonesia itu atau Bapak Jokowi ini bisa menjaga kedamaian, ketentraman di negaranya sendiri, apalagi untuk
Kebalik ya? Di luar juga bisa, apalagi di negara sendiri. Kita tahu sendiri bahwa negara kita itu beraneka ragam. Ya, tapi ternyata kita bisa damai. Itu luar biasanya Indonesia. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Menyanggah apa? Menanggapi? Ada? Cukup? Ya, berarti sudah bisa kebayang kita ini arahnya mau kemana nih? Sudah bisa kebayang kan ya? Kita akan menggali nih, sejauh mana sih peran Indonesia? Khususnya dalam organisasi internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita itu banyak ikut menjadi anggota organisasi internasional. Ya, salah satunya mungkin ada yang bisa menyebutkan organisasi internasional? PBB, betul. Apalagi? ASEAN, betul. Apalagi? APEC, betul. Apalagi? Oke. Apalagi? Banyak. KAA, betul. Banyak kan ya, ada yang bersifat internasional atau global, atau ada juga yang bersifat regional. Ya, yang regionalnya seperti apa? Yang cuma satu kawasan saja nih, contohnya. ASEAN, betul. Kalau yang global? PBB, betul. Jadi seluruhnya, bukan berarti harus seluruhnya, tapi mungkin tidak harus selalu satu kawasan saja gitu ya, untuk umum. Gitu, nggak harus semuanya, ya. Nah, itu yang akan kita gali, ya. Ini kelompok masih tetap ingat kan? Nah, masih. Jadi nanti tugas kalian untuk menggali sejauh mana peran negara kita dalam organisasi. Silakan nanti kalian pilih salah satu organisasi yang mungkin kalian tertarik gitu, untuk mengupas tuntas nih peran Indonesianya itu sejauh mana sih dalam organisasi ini gitu. Coba kelompok satu mana? Ada? Kira-kira nih tertarik dengan organisasi mana nih? PBB? Oh, organisasi besar ya. Yang kedua, kelompok dua mana? Coba tertarik dengan organisasi apa? Oke, boleh. Di sini ada yang belum banyak tahu kayaknya ya tentang Oke ya. Nah, jadi nanti sekalian kita. Yang ketiga, kelompok tiga. ASEAN, boleh. ASEAN itu sudah sangat familiar sekali kan ya. Yang keempat, empat ya, boleh. Organisasi apa kira-kira Neng? APEC aja, boleh. Terakhir 5 ya? KA, luar biasa. Berarti 5 organisasi ini bervariasi ya. Jadi semuanya punya tugas masing-masing. Dan jangan lupa nanti hasil berpikir, kerangka pikirnya itu dituangkan dalam bentuk mind mapping. Nanti akan Ibu tampilkan di sini hasil mind mapping kalian. Bisa dipahami? Bisa ya? Boleh. Ibu bagikan dulu untuk LKPD-nya ya. Sambil kalian boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang APEC mana tadi ya? Ada APEC kan ya? Boleh, sini perwakilannya. Nah, APEC, KAA. KA. Bentuk lingkaran boleh? KA ya. Kemudian OKI. OKI ya. PBB. PBB. Nanti ini identitasnya dipakai untuk yang maju ke depan ya. Terakhir ASEAN. Nah, di situ sudah ada petunjuknya. Coba dibuka. Ada petunjuknya ya. Yang harus kalian tentukan di sini ada 6. Silakan dirundingkan dengan kelompoknya masing-masing, lalu nanti dipresentasikan di depan. Ya, bisa. Bahannya boleh dari bahan ajar yang Ibu share kemarin di grup, ya, atau boleh dari buku paket, punya kan? Punya? Ada? Atau boleh juga dari internet. Silakan cari sedetail mungkin penjelasannya tentang peran negara kita dalam organisasi tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mangga? Cukup?
Dikasih waktu berapa? 30 menit cukup? Coba ya. Kita 1 jam nanti udah mencakup dengan presentasi sampai ke kesimpulan. Yuk, silakan dikerjakan. Ini satu kelompok apa 2 ini? Nyatu ya? Kita nggak bergeser aja sini gitu? Yang dempet-dempetan. Ya, nah gitu. Biar kelihatan di sini berkelompok. Nah. Gitu. Untuk yang ditulis di depan nanti intinya saja. Jadi kalau misalkan ternyata hasil penemuannya banyak kan ya. Kalau main mapping kan masih banyak kan ya. Ada A, B, C, D gitu. Kalian ambil satu saja nanti. Ya akan kita fokuskan untuk dijelaskan di depan. Ya. Nah jadi yang ditulis di depan nanti cukup satu aja. Selebihnya nanti akan Ibu tayangkan untuk main mappingnya. Yuk. Buat yang presentasi berapa orang ke depan? Satu aja. Satu aja. Perwakilan. Ya. Soalnya nanti kan kita mau nulis di depan kan ya. Jadi kalau misalkan tapi mau semuanya ke depan pun boleh gitu. Cuman kasihan aja nanti berdiri gitu. Ya. Apek. Untuk hasil mind mappingnya nanti di-share ke Ibu aja atau di grup ya, biar bisa ditampilkan oleh Ibu. Kelompok mana yang tidak lengkap? Kelompok 1 ya? Izin. Ada kesulitan? Bisa dipahami ya? Siap. Ada yang kurang paham, kurang mengerti, silakan ditanyakan saja ya. Jangan lupa tahapan-tahapannya itu yang tadi yang 6. Ya, mulai dari penentuan proyeknya. Ada di petunjuk kan di situ? Nah, sesuai dengan petunjuk, ya. Nanti siapa yang mau tampil? Neng Hanung. Ambil sehat? Sehat? Alhamdulillah. Jadi nanti difokuskan satu aja ya perannya. Yang mau diangkat satu aja.
Lancar jaya Ki. Walaupun cuman berempat ya. Iya. Ibu untuk nanti pas presentasi yang mau ditulis di LN ada mau seperti itu, ditulisnya perannya satu aja apa semua? Kalau mau satu aja boleh satu aja. Nanti kan untuk yang semua ditampilkan melalui mind mapping aja. Jadi satu aja yang ditulis di situ. Iya, yang ditulis di depan nanti itu cuma satu aja. Ya, yang mau dijelaskan. Gitu. Kalau yang secara keseluruhan kan nanti ada mind mapping, nanti Ibu tampilkan. Gitu. Ya. Sekreatif mungkin ya mind mapping, pemilihan warnanya, gitu. Biar cantik nanti tampil di depan. Ini kasihan sendirian Ki. Rumahnya besar ini. Jomblo. Kok Ivan curhat? Sehat Van? Sehat. Lancar? Alhamdulillah. Masih fresh, harus semangat. ASEAN. Lengkap ini ya anggota kelompoknya? Ternyata kurang ya? Lahannya kurang? Masih banyak. Ini kasihan sendirian. Rumahnya besar. ASEAN, ASEAN paling aktif ya. Tidak asing. Tidak asing, banyak sekali itu kan. Siapa yang mau tampil nanti? Yang Taris. Tampilkan semua kan Bu hasil Ya, tampilkan semua. Jangan lupa di-share nanti hasil mind mappingnya ya, biar bisa ditampilkan. Ada kendala? Al? Oke. Oke apa oke? Oke ya. Yuk. Kan ini ada dua ya Bu. Dua peran? Ditampilkan dua-duanya boleh? Boleh, iya. Mau yang mana dulu? Menjelaskan yang belum dijelaskan dari sini. Terus yang ngebahas salah satu peran. Itu yang satu? Boleh, iya. Semua dulu, semua peran dulu ya disebutkan atau ditampil. Yang satunya Dibahas. ya. Kenapa, Neng? organisasi internasional. Itu berarti namanya aja gak perlu pakai pengertian atau bagaimana? Nggak usah nama aja, nggak apa-apa. Mau dengan kepanjangannya barangkali ada yang tidak tahu kan? Tahunya cuman KAA saja. Apa sih KAA gitu? Boleh. Iya. Di alat dan bahannya tidak ada kendala ya? Tidak ada kan? Sinyal kuat? Kuat dong. Ini kayaknya Al paling ganteng ya? Paling ganteng ya? Cantik. Senangnya dalam hati ya Al? Sama. Itu juga sama-sama. Iki doang. Kelompok satu aja yang dua. Kebanyakan kan PBB, ASEAN ya, kita mengenal organisasi. Kalau untuk OKI, kemudian APEC, ya KAA, mungkin agak jarang-jarang. Jadi ini sekalian kita memperdalam ini. Ya.
kesempatan untuk kalian nanti bertanya. Kemudian membentuk solidaritas sesama muslim. Di dunia. Melindungi tempat suci. Ada kendala? Siap, tidak. Tidak. Apa ini teh APEC ya? Jadi nanti APEC. APEC. Kalau sesuai jadi APEC ya. APEC. Ini sekalian apa ya? Sekalian mensosialisasikan juga kan, kebanyakan kan kita tahunya cuman PBB ya, ASEAN gitu. Kalau untuk baru dengar tuh. Berarti di sini kesempatan kita untuk memperdalam atau berkenalan lebih jauh mungkin ya dengan APEC. OKI juga kan? OKI, KAA itu jarang-jarang terekspos. Adem ayem aja di belakang gitu kan. Yang banyak diekspos itu kan ASEAN. Apalagi ASEAN kan banyak kegiatannya kan. Tahun-tahun kemarin 2022 juga kan luar biasa kegiatannya kan di Indonesia. PBB apalagi. Dunia itu cakupannya, kalau ASEAN kan regional kan, satu kawasan aja. Susi harus masuk oke Bu biar kita ekspos. Siap. Kenapa tidak ya Neng ya? Itu jadikan motivasi untuk kita kan ya. Jadi motivasi, barangkali nanti di sini ada yang mau jadi duta besar kan? Ya, jadi kalau kita ke luar negeri itu nggak cuman jadi tanda kutip, ya, jalan-jalan aja, bukan cuman bekerja hanya sebagai itu saja kan. Nah, kali-kali kita itu ke luar negeri itu membawa nama baik Indonesia dan memperkenalkan budaya gitu kan, berprestasi di luar gitu. Jangan cuma orang luar aja yang berprestasi di kita kan, giliran kita gitu. Ini kita mengenal ini nih, semakin dikenal kan sekarang Indonesia ya. Ini buktinya tadi yang video kan, itu negara luar kan mengapresiasi untuk negara kita, berarti kita luar biasa gitu. Jangan sampai kendor ini semangatnya. Selalu 45 Giliran nanti kalian ini yang harus melanjutkan kan, nggak mungkin Jokowi terus kan. Ini sudah digagas oleh Jokowi ini ya, harus lebih ditingkatkan lagi nanti. Semangat. Yang itunya petunjuk udah sesuai dengan petunjuk? Udah ada. Yang berapa option itu? 6 ya? Nah itu judulnya, tujuannya, alat dan bahan aman ya? Aman. Sinyal, kuota baru diisi aman. Boleh tethering kalau begitu ya. Oh, enggak, di sini juga ada kan wifi ya. Sampai ke kesimpulan. Sudah? Jadi nanti yang ditampilkan di situ satu aja. Ada yang sudah selesai? Jangan lupa di-share hasil mind mappingnya ya. Iya, so, kirim aja di grup. Nanti Ibu tampilkan di depan. Nanti siapa yang tampil? Neng Hanum ya? Paling ganteng. Ini kan? Paling ganteng di kelompoknya itu paling ganteng. Ini juga. Ini ada saingan. Kia, bersaing ya? Enggak, nanti kita acak. Ya. Jadi kayak ketok arisan. Yang pertama keluar berarti yang pertama tampil.
banyak temannya ibu sekarang. Luar biasa. Penuh. Kurang? Kurang nggak? Barangkali hanya kurang. Kita manage waktu ya. Nanti untuk ke depan mungkin kita batasi 5 menit. Bisa nggak? Ya, 5 atau 7 menit. Ya, cukup ya? 7, iya. 7 menit. Bisa. Kan satu aja itu yang dijelaskan. Siapa yang mau ke depan? M aja, boleh. Kata Nova gini, senangnya dalam hati. Yuk, hore. Alhamdulillah ya. Rezeki anak solehah. Tidak pede. Kenapa nggak pede? Kau boleh. PBB itu paling besar kan ya? Banyak lalu lalang PBB kan? PBB ASEAN. Soalnya kan kalau PBB kan internasional, cakupannya kan luas gitu. Bukannya yang milih PBB. Tidak bertanggung jawab ya? Nggak fun. Kalau yang lainnya kan kayak Oki, kayak Apek, itu kan jarang-jarang. Ya, kalau kayak mau tidak mau ya. ASEAN, PBB emang itu familiar. Yang apalagi ASEAN kan banyak-banyak kegiatannya kan. Gitu. Ya mungkin nanti kalau yang Oki, kalau yang APEK, terus KAA itu sekalian apa ya? Sekalian untuk mensosialisasikan gitu. Kita mengenal lebih dalam, berkenalan lebih jauh gitu. Selama ini kan kita cuma tahu namanya aja. Oh iya nih KAA ada gitu kan. Ya, Oki ada, APEK ada, tapi apa sih APEK gitu. Jadi ini kesempatan untuk kalian nanti kalau misalkan ada kelompok lain yang maju, silakan aja bertanya. Gitu. Ya. Ya? Sesuai urutan tadi. Urutannya? Tadi pakai spin. Jadi siap-siap aja nanti. Ini belum tahu kelompok mana dulu yang tampil duluan ini. Ya, tergantung hoki. Yang hoki berarti tampil duluan. Sudah beres? Sudah? Sudah di-share itunya, mind mappingnya sudah? Sudah. Kita sepakati sudah? Beres semuanya? Sudah. Sudah? Boleh. Kita sedikit pelemasan dulu nih biar nggak tegang ya. Kita mau presentasi ke depan kan? Nah, apalagi presentasinya ini dadakan. Nggak tahu, tidak berurutan kan ya? Seperti biasa kita sedikit pelemasan jari dulu biar tidak terlalu kaku ya. Pagi, siang dan malam. Pagi? Satu. Siang? 2. Malam? 3. Tidak apa 3? Tidak apa 3? 3. Ya. Oh, tidak. Tidak ya. Pagi 1 tepuk, siang 2, malam tidak ada suara. Kenapa? Tidur. Yuk, siap ya? Malam. Siang, pagi, malam. Malam? Udah? Belum. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Sip. Yuk kita mulai ya. Bismillah nih, mau yang mana sih? Ya, mana tadi ya? Oh, perasaan tadi udah ada. Betul kan ini? APEK, ASEAN, PBB, Oki, dan KAA. Ya? Udah siap? Siap. Putar.
Dewan ASEAN. Yuk. Dibawa perlengkapan perangnya. Ini cantik. Nanti tulis ya. Saudara Al, tolong anak TIK ya. Anak TIK. Yang ini ya. Ya. Yuk. Yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Tarisa Rizky Julia, perwakilan kelompok 3 dari ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ada yang bisa diulang? Baik, langsung saja masuk kepada materi presentasi di sini, yaitu mengenai organisasi internasional ASEAN. Tulis dulu. Saudara, terima kasih. Sama-sama. Untung nggak jauh ya Al ya. ASEAN, apa itu ASEAN? ASEAN merupakan organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai 10 anggota mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Lantas apa tujuan dari organisasi ASEAN ini? Yaitu untuk memajukan dan mensejahterakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam berbagai bidang. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai peran negara kita Indonesia di organisasi ASEAN dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Sebetulnya ada banyak, di sini saya tuliskan satu saja ya Bu. Ya. Perannya adalah bahwa negara kita ini sebagai pemerakarsa berdirinya ASEAN. Maaf typo, ini kesalahan tangan saya. Indonesia sebagai pemerakarsa berdirinya ASEAN sekaligus sering menjadi tuan rumah dalam beberapa acara penting ASEAN. Dan itu sudah ditulis apa Iya, lanjut ke siap. kontennya? Oh boleh. Nah ini tadi peran utamanya ya sebagai pemerakarsa berdirinya ASEAN sekaligus sering menjadi tuan rumah dalam beberapa acara penting ASEAN. Ini langsung dihapus lagi ya Bu. Yuk. Nah sudah kami tuangkan materinya dalam bentuk PowerPoint. Lebih tepatnya tadi mind mapping ya. Ini nama organisasinya, boleh lanjut Ibu? Yuk. Nah, sebetulnya peran Indonesia di ASEAN ini ada banyak. Kami sudah rangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama tadi, sebagai pemerakarsa berdirinya ASEAN, sekaligus sering menjadi tuan rumah dalam beberapa acara penting ASEAN. Dan bahkan, negara-negara di Asia Tenggara menyepakati bahwa gedung sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Indonesia juga menjadi penggagas komunitas keamanan ASEAN atau ASC, istilahnya ASEAN Security Community. Indonesia turut andil dalam pesta olahraga Asia Tenggara atau disebutnya dengan SEA Games. Selain itu, Indonesia juga ikut aktif mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Nah, mengenai poin pertama yaitu Indonesia sebagai pemerakarsa berdirinya ASEAN. Bersama keempat negara lainnya yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand.
Kelima negara tersebut yang mencetuskan memprakarsai berdirinya negara ASEAN yang ditandai dengan perjanjian, perkumpulan sekaligus penandatanganan deklarasi ASEAN atau bisa disebut juga deklarasi Bangkok yang dilaksanakan pada 5 sampai 8 Agustus 1967. Nah, hingga saat ini 8 Agustus kita peringati sebagai Hari Lahir ASEAN. Lantas kelima wajah ini siapa? Ini merupakan tokoh pendiri ASEAN atau delegasi pendiri ASEAN dari masing-masing negara tersebut. Indonesia diwakili oleh Adam Ali, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura Sinnathamby Rajaratnam, Filipina Narcisco Ramos, dan Thailand oleh Tanat Koman. Nah, Indonesia juga sering menjadi tuan rumah dalam beberapa acara penting ASEAN. Track recordnya pada konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama yang dilaksanakan di Bali pada Februari 1967 menghasilkan deklarasi ASEAN Bali Conference 1, ada juga perjanjian persahabatan beserta kerjasama. Kemudian yang kedua, pertemuan informal pemimpin ASEAN pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada November 1996. Ini merupakan pertemuan tindak lanjut konferensi tingkat tinggi ASEAN kelima. Dan yang terakhir ada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-9 yang dilaksanakan di Bali kembali pada Oktober 2003. Menghasilkan deklarasi ASEAN Bali Con kedua yang merupakan lanjutan dari deklarasi ASEAN Bali Con 1. Dari deklarasi ASEAN Bali Con kedua ini ditetapkanlah komunitas ASEAN berdasarkan 3 pilar: politik keamanan, sosial budaya, dan ekonomi. Baik, sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Apakah dapat dipahami? Saya rasa dapat dipahami. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Boleh. Ada yang antusias satu orang. Iya. Silakan saudara Iqbal. Boleh berdiri. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana, perwakilan dari kelompok 1. Apa latar belakang utama yang menyebabkan kelima negara tersebut mencetuskan berdirinya ASEAN? Boleh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudara Ivan Maulana mengenai apa latar belakang kelima negara tadi yang mencetuskan berdirinya ASEAN. Nah, sebetulnya tadi saya sudah sebutkan bahwa tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk memajukan dan mensejahterakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kelima negara tersebut memiliki persamaan tujuan yang ingin menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah yang aman, damai, sentosa, sejahtera, tentram, dan tertib dalam berbagai hal. Selain itu, negara-negara di Asia Tenggara ini juga akan saling membantu dalam menyelesaikan dan mencapai tujuan mereka. Kemudian kalau kita tinjau berdirinya ASEAN ini pada 1967. Nah, memang pada sejarahnya 1960-an ini kawasan Asia Tenggara sedang dalam masa-masa sulit. Pada saat itu penjajah dari bangsa barat mulai menjajah ke kawasan Asia Tenggara sehingga kelima negara tersebut yang tadi lebih terdesak lagi untuk segera mendirikan ASEAN. Begitu, Ipan, barangkali dapat dipahami? Cukup, Pan? Iya, ada yang mau menambahkan boleh? Atau cukup dipahami? Sudah jelas ya? Iya, baik. Ditutup. Baik, sekian mengenai ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu, Neng, tangan dulu. Berhubung di sini Neng Teresa sudah ke depan, sudah berpartisipasi. Di sini ada sedikit pilihan, boleh untuk sekedar rewardnya. Ada alat tulis. Ada macan juga. Ada juga buku. Boleh, mau yang mana? Satu aja tapi ya. Iya. Berhubung saya sering kekurangan buku, jadi saya mau buku aja boleh, emang satu ya. Boleh pilih warnanya ya. Monggo. Untung kebagian pertama ya. Makasih. Mangga. Ya. Baik, tepuk tangan lagi untuk mereka. Lanjut lagi ya. Deg-degan lagi dong. Siap? Yuk. Ape,
APEC mana? Kelompok berapa APEC? Kelompok 4. Boleh maju yuk. Itu. Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Indra Mawati, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai organisasi APEC. Atau APEC itu merupakan Asia Pacific Economic Cooperation. Ya. Bisa ya? APEC ini merupakan salah satu organisasi internasional yang merupakan salah satu forum juga. Forum apa? Forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri pada tahun 1989, di mana ke-21 negara ekonomi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan tentunya di wilayah Asia Pasifik ini. Selanjutnya, mengenai Indonesia, apa sih peran Indonesia di dalam organisasi ini? Tentunya banyak sekali peran yang ada di dalam organisasi APEC ini. Yang paling kita ketahui atau yang paling kita sering dengar mengenai G20 ini. Belakangan ini booming sekali ya, pasti teman-teman di sini pernah dengar apa itu G20. Nah, ternyata G20 ini merupakan salah satu program yang ada di organisasi APEC, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan tentunya anggota dulu, menjadi anggota hingga akhirnya pada tahun 2022 ini menjadi tuan rumah. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 tahun 2022. Nah, itu merupakan salah satu peran yang memang kita rasakan saat ini, apalagi kita baru bangkitkan dari keterpurukan kita mengenai COVID-19 itu. Ekonomi tentunya banyak terganggu oleh adanya penyakit itu. Boleh dilanjut Ibu ke PPT ke Siap. mind mappingnya. APEC ya? Iya, kelompok 4. Nah, ternyata dihapus dulu ya. Peran Indonesia di dalam APEC ini tidak hanya satu tadi saja, menjadi anggota dan tuan rumah KTT G20. Boleh lagi. Ada banyak sekali catatan rekor peran Indonesia dimulai dari awal menjadi anggota APEC ini. Yang pertama, menjadi pemimpin APEC pada tahun 1994. Ini sebetulnya menyelenggarakan KTT di Indonesia dan Indonesia menjadi ketua dalam pimpinan APEC itu sendiri. Kemudian menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 1994, tepatnya itu di Bogor, dan terlahirlah Indonesia sebagai perumus deklarasi Bogor, atau kita tahu di dalam organisasi APEC itu pernah ada Bogor Goals. Nah, itu merupakan salah satu hasil rumusan Indonesia pada saat KTT APEC tahun 1994. Selanjutnya, APEC Indonesia juga sebagai pendorong terbentuknya Ecotec. Selanjutnya, anggota dan tuan rumah KTT G20 ini yang akan atau yang kita tahu sekarang ini mengenai G20. Selanjutnya, Indonesia juga menjadi tuan rumah kembali pada tahun 2013 pada KTT APEC setelah kita menjadi tuan rumah itu pada tahun 1994. Nah, selanjutnya, karena yang paling kita tahu atau yang dirasa menarik itu mengenai G20, kita sering mendengar G20, tapi G20 itu tujuannya apa sih? Atau G20 itu apa? Nah, G20 itu merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Jadi, fun fact-nya adalah bahwa tidak semua anggota APEC itu bisa tergabung dalam G20.
Dan Indonesia menjadi salah satu anggota G20 ini dari ke-21 anggota APEC. Nah, G20 ini merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Kemudian sejak 1999, ketika forum ini dibentuk, Indonesia sudah menjadi bagian dari G20. Nah, adapun tujuan G20 ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Nah, bagaimana dengan presidensi G20 Indonesia 2022? Nah, Indonesia memegang presidensi G20 yang dilaksanakan serah terimanya itu pada akhir KTT Roma atau Konferensi Tingkat Tinggi Roma pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021. Nah, G20 ini yang dilaksanakan di Indonesia tepatnya dilaksanakan di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali. Kemudian ada pun tema dari presidensi G20 Indonesia tahun 2022 adalah Recover Together, Recover Stronger. Kita pasti udah sering dengar kan tema ini yang banyak sekali Pak Presiden ucapkan gitu ketika banyak di forum-forum dia diwawancarai. Recover Together and Recover Stronger. Kemudian ada pilar presidensi G20. Nah, untuk pilar ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat lingkungan kemitraan, kemudian mendorong produktivitas keekonomian, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, kemudian memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, dan bagaimana kepemimpinan kolektif global itu dapat menjadi lebih kuat dengan adanya KTT G20. Selanjutnya, ada agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Ternyata banyak sekali agenda yang para petinggi dunia lakukan pada kegiatan G20, dimulai dari bagaimana membahas untuk melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, terutama negara berkembang yang dari efek limpahan atau spillover exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya. Apalagi memang sekarang semua negara itu terdampak kan oleh adanya COVID-19. Tapi kita dengan adanya G20 ini melalui Indonesia menjadi presidensi G20 ingin bangkit kembali. Bukan hanya negara berkembang saja yang bisa bangkit, tapi negara maju juga ikut untuk kembali bangkit seperti semula. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat adanya G20 di Indonesia ini? Apalagi memang banyak isu-isu yang menceritakan bahwa G20 ini apa sih tujuannya? Malah menghabiskan uang negara misalnya. Tapi ternyata banyak sekali manfaat dari KTT G20 dilaksanakan di Indonesia ini. Yang pertama, di tengah pandemi, itu membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi terhadap suatu krisis. Dengan adanya itu, negara-negara lain bisa memandang Indonesia. Dengan adanya resiliensi krisis ini, Indonesia bisa menjadi presidensi KTT G20. Selanjutnya, merupakan bentuk pengakuan atas dasar Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang dihitung terbesar di dunia. Maksudnya dinilai bagus, Indonesia menjadi tuan rumah yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Tidak hanya negara maju yang bisa menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi, tapi Indonesia sebagai representasi atau delegasi dari negara berkembang itu sendiri juga bisa menjadi tuan rumah. Selanjutnya, momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi, atau berputarnya itu sekitar 20 tahun sekali. Dan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia. Nah, Indonesia juga dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 ini agar mendukung dan berdampak positif pada pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.
Contohnya saja, ke depannya kita pasti bisa merasakan gitu, apa dampak dari KTT G20 ini. Indonesia dikenal dan bahkan hal-hal yang tadinya tidak diketahui oleh negara luar bisa diketahui melalui KTT G20 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai anggota dan tuan rumah KTT G20 yang merupakan salah satu peran Indonesia dalam organisasi APEC. Untuk teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Boleh, yuk. Ya. Berdiri ya. Ingin bertanya, perkenalkan nama saya Abil Fauzan Hermawan dari kelompok 3. Tadi disebutkan ada tema yaitu Recover Together, Recover Strong. Pada tema tersebut, apa sih maknanya pada G20 tahun kemarin 2022? Sekian. Terima kasih, Abil. Baik. Jawabannya. Mangga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa sih arti dari tema ini? Recover Together, Recover Stronger. Ini artinya adalah recover itu kan sembuh ya. Recover together, sembuh bersama, dan recover stronger, sembuh lebih kuat. Nah, di sini artinya merupakan Indonesia ini ingin mengajak semuanya untuk saling membahu. Untuk bisa apa? Untuk bisa mewujudkan suatu perekonomian menjadi lebih baik lagi. Dengan kita saling membahu, dengan kita sembuh bersama, kita bisa mewujudkan suatu perekonomian yang kuat. Gitu. Cukup? Ini masih ada kaitannya dengan COVID mungkin kan ya? Iya, betul. Iya, kita sembuh bareng-bareng, kita juga harus kuat lagi bareng-bareng gitu mungkin. Ya, ada yang mau menambahkan? Cukup? Sangat jelas penjelasannya kan? Nah, luar biasa. Jadi kita lebih mengenal APEC kan ya? Ternyata G20 itu merupakan bagian dari agenda dari APEC. Cukup? Boleh? Kalau cukup ditutup saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Indri, di sini dulu. Ayo, pilih-pilih yang mana? Di sini. Oh, ini saja. Mangga. Kehabisan buku ya? Iya, Ibu. Mangga, ambil. Di sini ya, Bu. Ini aja, Bu. Oke. Siap. Lanjut ya, kita lanjut. Yuk. Cap cip cup. Oke, PBB. Yuk, kelompok 1 kan ya? Maju. Baik, izin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya perwakilan dari tim PBB. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah organisasi internasional, yaitu PBB. Nah, mungkin kata PBB ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena kata PBB ini atau organisasi PBB ini sudah banyak terdengar di dunia gitu ya Bu. Karena organisasi ini sendiri adalah organisasi internasional atas pemerintah atau dasar pemerintah yang tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan selalu untuk menjaga perdamaian keamanan internasional. Selain itu, PBB juga memiliki tugas untuk menciptakan kerukunan dan persahabatan antar bangsa. Jadi untuk PBB ini cakupannya itu adalah internasional, sehingga dalam keamanan perdamaiannya itu adalah cakupan internasional. Kemudian tanggal berdirinya sendiri yaitu 24 Oktober 1945. Nah, berdirinya sendiri itu adalah di Amerika Serikat. Ibu bisa ke PBB ya? Kelompok 1. Terima kasih. Kemudian untuk lebih lanjutnya,
mengenai peranan Indonesia di PBB. Sebenarnya ada beberapa peranan Indonesia di PBB. Yang pertama, mengirimkan pasukan Garuda. Kemudian yang kedua adalah pelopor gerakan non-blok. Yang ketiga adalah anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan yang keempat adalah mensponsori penyelenggaraan Jakarta International Meeting atau JIM1 bulan Juli 1988. Namun yang ingin saya bahas lebih dalam adalah mengenai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebagai bahwa Indonesia itu diakui sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, kemudian apa sih itu Dewan Keamanan? PBB sendiri pada tanggal berdirinya itu sudah ada mengenai Dewan Keamanan. Namun, pada awal Dewan Keamanan itu ada dibagi dua. Yang pertama adalah Dewan Keamanan Tetap dan Dewan Keamanan Tidak Tetap. Untuk Dewan Keamanan Tetap sendiri, itu ada 5 negara, yaitu Cina, Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet atau Rusia, dan Inggris. Itu adalah anggota Dewan Keamanan Tetap PBB yang sudah ada dari awal. Kemudian, Indonesia sendiri diakui atau masuk ke Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, yang dimana anggotanya itu berganti atau bergilir secara bergilir itu dalam waktu 2 tahun sekali, sehingga dalam waktu 2 tahun sekali itu berubah. Nah, Indonesia sendiri pernah masuk pada tahun atau masa kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan Bapak Joko Widodo. Nah, di situ Indonesia masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB atau Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Nah, kemudian apa sih Dewan Keamanan Tidak Tetap? Nah, Dewan Keamanan Tidak Tetap dalam Indonesia pada keanggotaannya diantaranya pada 2018 sampai 2019 itu memegang paid-holdership atau tanggung jawab untuk menyusun dokumen sidang Dewan Keamanan PBB, rancangan resolusi, dan statement sejumlah isu. Kemudian untuk isunya sendiri apa? Nah, isunya itu ada beberapa macam. Yang pertama, kegiatan Indonesia atau pemimpin Indonesia untuk terus aktif berkontribusi untuk perdamaian dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun sinergi organisasi-organisasi regional, menjaga stabilitas kawasan. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan Dewan Keamanan Tetap tentang terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Kemudian yang terakhir itu adalah mencoba mensinergiskan upaya penciptaan perdamaian dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu adalah isu-isu yang dibahas Indonesia yang dibawa pada Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Karena tugas Indonesia pada Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB itu memiliki beberapa tugas. Seperti yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional atau yang berhubungan dengan Dewan Tidak Tetap PBB-nya. Atau tujuan yang sudah pasti orang itu tahu ya, Dewan Keamanan Tidak Tetap, otomatis menjaga keamanan. Dan yang kedua atau yang terakhir itu adalah memiliki suara. Memiliki suara untuk memenuhi keputusan terkait perdamaian, penegakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB. Sehingga di sini Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bersama anggota-anggota yang lainnya itu memiliki suara untuk memutuskan oleh Dewan Keamanan PBB apa yang akan diambil dalam sebuah keputusan atau sebuah isu. Sehingga di sini setiap anggota itu memiliki suara yang bisa diajukan pada sebuah sidang. Mungkin sekian Ibu mengenai materi. Boleh? Sudah cukup dipahami? Barangkali ada yang bertanya. Mangga. Atau sudah paham, sudah jelas di sini? Sudah. Yang disorot di sini menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap yang bergilir secara 2 tahun sekali kan ya. Tapi kita sudah 3 kali kan? Ya, 3 kali kita sudah masuk ke Dewan Keamanan Tidak Tetap. Gitu. Sudah cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Cukup. Boleh ditutup Ki kalau sudah. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai PBB, terutama dalam Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sini ya Ki ya. Yuk. Mau apa Ki? Kebetulan saya belum bikin correction tag. Boleh, sok ambil. Terima kasih Ibu. Mangga. Sekali lagi tepuk tangan. Kita lanjut ya. 2 kelompok lagi. 2. Yuk.
Sudah. Ulang lagi. Ini diulang apa oke aja ini? Hah? Oke aja ya? Dekat ke PBB ya? Siap, ah? Siap. Boleh, mangga yuk ke depan. Bisa mulai saja, Bu. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini saya Alpadis Muhammad Jibril, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan mengenai organisasi OKI. Apa itu OKI? OKI merupakan organisasi kerjasama Islam yang didirikan pada 25 September tahun 1969, terdiri dari 57 negara termasuk Indonesia. Kemudian adapun peran Indonesia dalam organisasi OKI ini sebetulnya banyak. Namun di sini saya akan memilih yaitu tentang Iya. Ya. mengenai Dari belakang nggak baca? Bisa? Aman, sip. yaitu peran Indonesia yang saya pilih yaitu memperjuangkan kedaulatan Palestina. Mengapa saya memilih ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Palestina sejak dulu telah dijajah. Maka dengan itu selain mewujudkan dari tujuan Indonesia sendiri yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia, yaitu Indonesia juga merupakan mayoritas umat muslim terbesar. Dengan begitu sudah sepatutnya kita memperjuangkan kedaulatan Palestina sendiri yang merupakan mayoritas dari negara Palestina adalah umat muslim. Ibu bisa lanjut? Boleh. Nah, baik, di sini mind mapping yang telah kelompok kami buat, bisa kita lihat lebih spesifiknya lagi. Untuk pengertian kita sudah bahas. Kemudian untuk sejarah dibentuknya OKI yaitu berawal dari pembakaran Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada tahun 1569. Kemudian pada tahun 1570 digelar pertemuan pertama, yaitu yang mana pertemuan ini dijadikan sebagai lokasi sekretariat OKI, yaitu di Jeddah, Arab Saudi. Kemudian pada tahun, atau lebih tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 2011, OKI mengubah namanya dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Adapun tujuan dari organisasi kerjasama Islam ini yaitu membentuk solidaritas sesama muslim di dunia, kemudian melindungi tempat suci umat Islam, melindungi umat Islam, kemudian menyelesaikan konflik yang melibatkan OKI, kemudian yang terakhir adalah promosi kerjasama yang erat sesuai dengan syariat Islam. Adapun manfaat dari organisasi kerjasama Islam ini atau kita sebut juga dengan OKI, yang pertama pada bidang ekonomi, salah satunya yaitu integrasi ekonomi, terbentuknya pasar umum Islam. Kemudian pada bidang sosial budaya, pembentukan Komisi Internasional Peninggalan Kebudayaan Islam. Dan yang terakhir yaitu bidang pertahanan, yaitu salah satunya meredam adanya Islamofobia. Nah, peran utamanya dari organisasi ini yaitu peran diplomasi berorientasi kerjasama dan perdamaian serta pencegahan dan penanganan konflik. Adapun peran Indonesia di sini banyak,
yaitu salah satunya mendukung kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan, kemudian membela Pakistan dalam konflik dengan India, kemudian memperjuangkan kedaulatan Palestina yang akan kita bahas, kemudian yang terakhir mendukung percepatan pertikaian Moro dengan pemerintah Filipina. Ibu, salam. Nah, di sini seperti yang tadi telah saya sebutkan di awal, yaitu akan membahas salah satu peran Indonesia dalam Organisasi Kerjasama Islam, yaitu mengenai memperjuangkan kedaulatan Palestina. Oke, di sini Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip two-state solution. Terlebih dalam setiap kesempatan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DKPBB. Kemudian rakyat Indonesia juga rutin mengirimkan bantuan bagi Palestina. Apa saja bantuannya? Yaitu bantuan in kind berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina. Kemudian komitmen pemberian pelatihan di bidang infrastruktur, informasi pariwisata, teknologi, manufacturing, dan pertanian senilai USD 1,5 juta bagi warga Palestina di bawah kerangka The Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development atau CEIPAD. Dan yang terakhir yaitu bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk pembangunan Indonesia Center di RS Ashifa di Gajah. Kemudian masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di KPBB, maka posisi umum Indonesia terkait isu Palestina adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung langkah-langkah Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan, kemudian mengembalikan sentralitas isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini, kemudian mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional, kemudian mendukung inisiatif negara-negara dan PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan solution dua negara, two-state solution, dan masih banyak lagi. Baik, mungkin untuk penjelasan dari apa itu organisasi OKI, kemudian membahas salah satu peran Indonesia dalam organisasi OKI telah saya jelaskan. Untuk itu, apabila dari teman-teman semua, apabila terdapat pertanyaan, saya persilahkan. Enggak. Nama saya Raina Astari, ingin bertanya. Kan tadi dalam tujuan OKI terdapat poin menyelesaikan konflik yang melibatkan OKI. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan organisasi konferensi Islam dalam menyelesaikan konflik yang terjadi? Baik, akan saya langsung jawab saja. Di sini apa yang dilakukan organisasi kerjasama Islam yang dulunya disebut dengan organisasi konferensi Islam dalam menyelesaikan konflik. Oke, saya ambil saja di benua Asia ya. Salah satunya yaitu secara garis besar tujuan dari OKI sendiri yaitu mendukung perdamaian serta keamanan sosial. Adapun contoh atau peran Indonesia yang ikut turun tangan atau ikut andil dalam peran organisasi OKI ini yaitu sebelumnya. Mana? Yang pertama. Ini. Nah, di sini kita ambil dua saja, yaitu peran Indonesia yang ikut serta dalam organisasi OKI ini, yaitu mendukung kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan. Seperti yang kita ketahui, Bangladesh sendiri merupakan negara yang mengikuti organisasi OKI atau kerjasama Islam yang berada di benua Asia, di mana dahulu Pakistan, Bangladesh, serta India di bawah jajahan Inggris. Kemudian India memerdekakan diri pada tahun 1947, sedangkan Pakistan dan Bangladesh membentuk negaranya sendiri. Awalnya Bangladesh merupakan bagian dari Pakistan, namun setelah 24 tahun Bangladesh memutuskan untuk memerdekakan sendiri.
Nah, peran Indonesia di sini adalah Indonesia merupakan negara pertama OKI yang mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Bangladesh itu sendiri. Kemudian peran yang kedua adalah membela Pakistan dalam konflik dengan India. Pakistan sendiri merupakan negara yang ikut dalam organisasi OKI yang berada di benua Asia itu sendiri. Di mana Indonesia di sini perannya adalah berupa upaya yang dilakukan yang menghibahkan beberapa pesawat tempur serta mengirim 2 kapal patroli dan kapal selam kepada Pakistan. Karena pada saat itu konflik antara Pakistan dan dengan India adalah memperebutkan Pulau Kashmir. Baik, itu tadi penjelasan atau jawaban mengenai pertanyaan dari kelompok A. Dengan 2 contoh ya, Neng ya? Cukup? Ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Cukup? Boleh. Kalau sudah cukup ditutup, Pak. Baik, untuk pertanyaan sudah dijawab. Apabila ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, mungkin cukup ya, atau cukup saja? Ya. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari organisasi OKI. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al. Yuk, mangga diambil ribetnya. Apa? Boleh ya, mohon tipek saja. Mangga, sok. Kenapa laki-laki suka tipek ya? Tadi perempuan semua kan? Iya. Satu kelompok lagi, nggak usah puter kayaknya ya. Udah ketahuan kan yang maju siapa? Yuk. Susah. Jangan ngalangin Al. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Kenalin, aku Hanum Hanita Piono sebagai perwakilan dari kelompok 5 untuk membahas mengenai peran Indonesia terhadap organisasi internasional KAA. Sebelum ke pembahasan mengenai peran Indonesia terhadap KAA, aku mau menyinggung sedikit mengenai organisasi KAA sendiri. KAA itu merupakan singkatan dari Konferensi Asia Afrika, di mana Konferensi Asia Afrika itu merupakan sebuah perkumpulan negara-negara di Asia dan Afrika, di mana mereka itu merupakan negara-negara yang baru saja merdeka, yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, dan juga bertujuan untuk memperjuangkan nasib negara-negara mereka sendiri. Aku yakin pasti kalian udah sering dengar ya Asia Afrika, Jalan Asia Afrika di Bandung. Itu merupakan salah satu memorial dari adanya Konferensi Asia Afrika. Teman-teman, dengan adanya konferensi Asia Afrika ini banyak banget impact baik yang berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Langsung aja ke peran Indonesia. Di sini saya mau nge-highlight peran Indonesia terhadap KAA itu, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang menggagaskan dilaksanakannya KAA. Kenapa saya nanti teman-teman buat peran-peran yang lainnya nanti bakal ditanyakan sama ibu atau juga di grup, kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk kenapa saya meng-highlight peran Indonesia sebagai penggagas diadakannya KAA, karena pada saat itu sejarah singkatnya pada 1954 Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, India, dan Burma melakukan konferensi Kolombo, di mana pada saat itu Presiden Soekarno menyampaikan idenya atau gagasannya kepada perwakilan Indonesia untuk memunculkan adanya konferensi Asia Afrika, di mana tentunya saja peran Indonesia sebagai penggagas itu sangat penting bagi perdamaian dunia, karena tentunya kalau misalkan tidak ada gagasan Indonesia untuk adanya KAA ini, maka kontribusi KAA untuk perdamaian dunia pun tidak akan pernah menjadi suatu realisasi atau realita. Nah, Indonesia sebagai penggagas dilaksanakannya KAA pun
itu merupakan sebuah titik awal dari banyaknya kontribusi baik bagi perdamaian dunia, di mana apa aja sih dari adanya gagasan KAA tersebut sehingga adanya KAA dan juga peran-peran KAA terhadap kontribusi perdamaian dunia itu apa aja sih? Di sini saya mau menyebutkan beberapa, di antaranya munculnya Dasar-Sila Bandung, di mana Dasar-Sila Bandung ini merupakan hasil dari konferensi Asia Afrika pertama yang dilaksanakan di Bandung, di mana Dasar-Sila Bandung ini berisi di mana kita itu harus menghormati hak dasar manusia, kedaulatan dan integritas bangsa, dan juga persamaan ras dan suku bangsa. Juga di mana dengan adanya Dasar-Sila Bandung ini itu merupakan sebuah latar belakang terbentuknya GNB, di mana GNB itu merupakan gerakan non-blok, di mana sejarahnya pada saat itu kondisi perpolitikan di dunia itu masih belum stabil. Blok Barat dan Blok Timur itu masih melakukan perang ideologi, di mana hal itu sangat mengancam terhadap perpecahan dunia. Nah, dengan adanya KAA ini, KAA itu dapat meminimalisir terjadinya perpecahan dunia. Itu merupakan suatu hal yang sangat wah banget buat negara-negara yang baru saja merdeka untuk dapat melakukan hal seperti itu. Lalu juga dengan adanya KAA ini, ketegangan Cina dan Amerika Serikat itu mencair. Karena seperti yang kita ketahui, Cina dan Amerika itu merupakan negara yang sangat besar pada saat itu. Dengan adanya KAA ini, gerakan non-blok, blok timur dan blok barat itu pun mencair, dan itu juga berdampak terhadap persaingan Cina dan Amerika yang mulai stabil. Jadi mulai bekerja sama untuk perdamaian dunia. Dan juga dengan adanya KAA ini, negara-negara di Asia dan Afrika yang baru saja merdeka dapat meningkatkan kondisi perekonomian negaranya masing-masing. Karena dengan adanya solidaritas yang tinggi antar negara-negara di Asia dan Afrika tentunya menjadi sebuah peluang untuk melakukan peningkatan dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apakah ada pertanyaan? Boleh. Perkenalkan, saya Natasha Jasegaf dari kelompok Orbit. Saya ingin bertanya, apa keuntungan yang diperoleh Indonesia dalam KAA? Sebetulnya, izin menjawab, sebetulnya tadi sudah disinggung sedikit banyaknya manfaat-manfaat dan efek baik dengan adanya KAA. Untuk Indonesia sendiri, tentunya yang pertama, menaikkan citra Indonesia di mata internasional. Karena Indonesia pada saat itu baru saja 5 tahun merdeka. Tapi meskipun baru 5 tahun merdeka, Indonesia dapat mengadakan konferensi tingkat internasional. Itu sudah merupakan pencapaian terbaik bagi Indonesia. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak sekutu. Tentu saja dengan Indonesia memiliki banyak sekutu, negara-negara lain yang akan mengganggu kedaulatan Indonesia akan berpikir 2 kali untuk mengganggu kedaulatan Indonesia. Dan yang ketiga, adanya pembebasan Irian Barat yang pada saat itu masih diduduki Belanda. Lalu juga untuk lebih generalnya lagi, keuntungan atau manfaat yang didapat Indonesia itu merupakan penaikan dalam konteks ekonomi, sosial, dan juga budaya. Sekian jawabannya, apakah cukup? Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup saja presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir ya. Ini silakan. Ambil. Yuk. Borong. Ambil sisanya gitu. Boleh. Mangga. Sudah 5 ya. Ini kembali lagi ke, coba dibereskan lagi ini. Sudah tampil semua kan ya? Nah, kita refleksi sebentar. Perjalanan presentasi kita. Dari 5 organisasi, 5 peran yang kita fokuskan, ternyata luar biasa peran Indonesia kan ya? Betul tidak? Bangga kalian nggak dengan Indonesia? Bangga. Apalagi barusan kan katanya baru 5 tahun merdeka, ternyata Indonesia sudah luar biasa bisa menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Itu sudah prestasi yang luar biasa gitu kan. Makanya sekarang kok kita harus mempelajari ini untuk apa? Itu untuk menimbulkan semangat kita nih. Generasi penerus itu kan ada di tangan kalian. Suatu saat nanti barangkali aja nanti ada yang mau bercita-cita menjadi apa? Duta besar gitu. Ya, meneruskan sejarah Indonesia gitu kan, harum namanya di dunia internasional. Dari kelima contoh yang tadi kalian bahas itu udah lumayan menimbulkan nasionalisme juga kan ya? Ada nggak semakin bangga kalian? Saya ingin nih nanti menjadi menteri luar negeri.
Yang tadi ditanya belum ada cita-cita, ada nggak sekarang? Ada? Harus ada ya, karena maju mundurnya negara Indonesia itu ada di tangan kalian. Kalian itu generasi penerus bangsa kita. Ya, ada yang mau buat kesimpulan di sini? Dari semua perjalanan boleh, Neng Tarisa? Yuk, berdiri cantik, iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini mengikuti mengenai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Iya. Peran Indonesia dalam rangka menciptakan perdamaian. Tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia ikut terlibat aktif baik dalam berbagai organisasi internasional, mulai dari ASEAN, APEC, OKI, KAA, PBB, dan juga satu lagi. Nah, sudah 5. Terlibatnya aktif Indonesia dalam berbagai organisasi internasional ini merepresentasikan bahwa Indonesia memang ikut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, lantas kita sebagai siswa, sebagai pelajar kelas 11 ini yang masih kecil ini, apa sih peran kita dalam rangka menciptakan perdamaian dunia ini? Dimulai dari hal kecil saja, dari diri kita sendiri. Kita menjadi manusia yang berkarakter, menjadi siswa yang rajin belajar, menjadi anak yang ikut aktif dalam berbagai hal. Kalau dalam lingkup sekolah saja, kita ikut organisasi A, B ikut ekstrakurikuler A, B sampai Z itu menurut saya adalah salah satu contoh kita dalam ikut aktif menciptakan perdamaian dunia. Sekian, terima kasih. Luar biasa, Mbak Risa. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi sebelum kita melakukan aksi yang global ke dunia gitu ya, kenapa tidak kita beraksi di sini dulu gitu loh. Iya, anggap saja ini adalah lingkungan dunia, berarti ini adalah sekolah kita. Apa yang sudah kita jalankan nih? Peran apa yang sudah kita berikan gitu untuk memajukan sekolah kita? Itu aja yang paling dekat. Ya, itu memotivasi kita untuk memberikan peran terbaik gitu untuk sekolah kita. Jauh-jauhnya mungkin nanti kita menjadi berperan baik untuk negara kita. Gitu. Yang kedua, barangkali ada yang mau menyimpulkan lagi? Masih ada? Cukup? Cukup? Boleh. Berarti kita sudah ke penghujung acara. Dan seperti biasa, di penghujung di sini Ibu ada sedikit oleh-oleh. Bawa HP semua? Bawa. Ibu share dulu ini untuk evaluasinya ya. Mana ya? Silakan dibuka grup WA-nya. Waktunya 5 menit untuk evaluasi. Ya. Langsung aja diklik. Sudah bisa? Atau ada yang kendala? Di grup WA? Ada? Lima menit dari sekarang. Nih, Ibu juga sambil buka boleh. Bisa? Yuk. Ini semuanya yang kita bahas tadi ya. Satu pertanyaan 30 detik. Jadi 10 pertanyaan untuk 5 menit. Bisa? Masuk. Ibu tidak klik ya, kalau diklik nanti muncul pertanyaan. Kebuka? HP-nya diterangkan, lampu HP-nya. Ayo, yang salah nggak bisa diulang ya.
30 detik satu pertanyaan. Seperti ini ya tampilannya. Durasinya 30 detik. Sudah? Belum? Salah satu masih 100. Don ya, sudah ya, beres. Dan sebagai refleksi, ini sebagai refleksi dari pembelajaran kita hari ini, Ibu juga sudah share di sini bahan refleksinya, boleh dibuka di grup. Ada? Ya, ada ya. Nah, itu masuknya ke Google Form itu hanya sekedar untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini saja. Ya, silakan kalian kerjakan itu, nanti Ibu akan lihat di sini hasilnya. Ya, hanya 5 pertanyaan saja. Gitu. Dan mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya ya untuk kalian semua. Tetap semangat untuk belajar, jadilah generasi penerus bangsa yang luar biasa untuk kedepannya negara kita ya. Baik, demikian untuk materi kita kali ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kan? Sudah paham semuanya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan berhubung kali ini merupakan materi yang terakhir, jadi kita akan ketemu lagi di minggu depan tentunya untuk uji kompetensi. Jadi selamat ketemu kembali untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Dan mungkin sebelum berakhir kita tutup dulu dengan doa. Eka boleh dipimpin doa? Pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu dalam hati, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya, sehat-sehat kalian semua ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Semangat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.